Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, psikolog agama yang beranggotakan 1. Anggi Farah Nur Aida, 2. Elektor Sihah, 3. Faiz Abrori, dan yang keempat saya sendiri Elma Kamila. Di sini kami akan mempresentasikan yang bertema ketidakpastian identitas, Hoek, Adelman, and Black, Logoterapi, Viktor Frankl. Biografi Viktor E. Frankl. Viktor Emil Frankl dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905 dari keluarga Yahudi kelas menengah yang menempuh asimilasi dengan kehidupan masyarakat Austria. Nilai-nilai dan kepercayaan Yudaisme berpengaruh kuat atas diri Frankl. Pengaruh ini ditunjukkan antara lain oleh minat Frankl yang besar pada persoalan spiritual, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Di tengah suasana kehidupan keluarga yang memperhatikan hal-hal keagamaan itulah, Frankl menjalani sebagian besar hidup dan pendidikannya, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Viktor E. Frankl adalah profesor dalam bidang neurologi dan psikiatri di The University of Vienna Medical School dan guru besar luar biasa bidang logoterapi pada International University. Dia adalah pendiri apa yang biasa disebut mazhab ketiga psikoterapi dari Wina. Setelah psikoanalisis Sigmund Freud dan psikologi individu Alfred Adler, yaitu aliran logoterapi. Frankl meraih gelar dokter dalam obat-obatan pada tahun 1930 dan dokter filosofi pada tahun 1949, keduanya dari Universitas Vienna. Di samping itu, dia juga mendapat gelar honoris causa dari universitas di seluruh dunia yang jumlahnya lebih dari 120. Dia menjadi pembicara terhormat pada United States International Universitas di San Diego. Selain itu, Frankl juga menjadi profesor tamu di Harvard, Duquesne, dan Southern Methodist University. Dia menerima beberapa gelar kehormatan dari Loyola University di Chicago, Edgecliff, Rockford College, dan Mount Mary College, serta dari universitas-universitas di Brazil. Dia menjadi dosen tamu di berbagai universitas di seluruh dunia. Dia juga menjabat sebagai presiden di Austrian Medical Society of Psychotherapy serta anggota kehormatan di Austrian Academy of Sciences. Dari tahun 1942 sampai 1945, Frankl menjadi tawanan di kamp konsentrasi Jerman, di mana orang tuanya, saudara laki-lakinya, istri, dan anak-anaknya mati. Pengalaman mengerikan di kamp konsentrasi tidak pernah hilang dari ingatannya, tetapi dia bisa menggunakan kenangan mengerikan itu secara konstruktif dan tidak mau kenangan itu memudarkan rasa cintanya dan kegairahannya untuk hidup. Selama 3 tahun menjadi tahanan tentara Nazi, Frankl telah mengalami beberapa penghuni kamp-kamp Auschwitz dan Dachau, Treblinka, dan Majdanek. Kamp-kamp tersebut terkenal sebagai kamp konsentrasi maut, di mana ribuan orang Yahudi tidak bersalah menjadi sasaran utama program pemusnahan yang intensif oleh Adolf Hitler. Di dalam kamp konsentrasi itulah Frankl menyaksikan para tahanan disiksa, diteror, dan dibunuh secara kejam. Dia sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa. Walaupun demikian, di dalam keterbatasannya sebagai manusia, Frankl berusaha turut mengeringankan penderitaan sesama tahanan.
baik secara medis maupun secara psikologis. Dia membesarkan hati mereka yang putus asa dan membantu menunjukkan hikmah dan arti hidup, walaupun mereka dalam keadaan menderita. Sewaktu masuk tahanan dan waktu pembebasan, Frank juga mengalami pengamatan seksama sebagai reaksi mental dan pola perilaku pada tahanan serta menghayati pengalaman dan perasaannya sendiri secara mendalam. Di dalam pengamatannya, Frank melihat bahwa dalam keadaan yang mencekam dan syarat dengan penderitaan, ada sebagian tahanan yang menunjukkan sikap tabah, bertahan, bahkan berusaha membantu sesama tahanan. Namun, di lain pihak, sebagian besar tahanan mengalami putus asa, apatis, dan kehilangan semangat hidup. Dari kedua sikap tersebut, Frank melihat bahwa tahanan yang tetap menunjukkan sikap tabah dan mampu bertahan itu adalah mereka yang berhasil mengembangkan dalam diri mereka tentang harapan-harapan di mana akan tiba saat pembebasan dan dapat bertemu kembali dengan anggota keluarganya. Setelah perang berakhir dan semua tawanan yang masih tersisa dibebaskan, Frank kembali ke Wina sebagai kepala bagian neurologi dan psikiatri di Polyclinic Hospital dan mengajarkan kembali di University of Vienna Medical School. Selanjutnya, Frank menyebarluaskan pandangannya tentang logoterapi melalui artikel, buku, dan ceramah-ceramah. Karya-karya Viktor E. Frank. Tulisan dari Frank pertama kali dimuat pada tahun 1924 dalam The International Journal of Psychoanalysis dan telah menerbitkan 27 buku yang telah diterjemahkan dalam 19 bahasa termasuk bahasa Jepang dan Cina. Mulai tahun 1946, setelah pembebasan dari kamp konsentrasi, karya-karya Frank mulai muncul dan ternyata mendapat sambutan hangat dari kalangan ilmuwan, budayawan, pendidik, filosof, dan rohaniwan. Lebih-lebih setelah pengalaman-pengalamannya menjadi penghuni kamp konsentrasi ditulis dalam buku yang berjudul From Death Camp of judulnya From Death Camp to Existentialist, dan kemudian judulnya diubah menjadi Man Search for Meaning yang menjadi bestseller di Amerika Serikat. Buku ini seakan-akan menjadi pembuka bagi logoterapi untuk masuk dan berkembang di Amerika Serikat dan menyebar ke negara-negara lain, serta akhirnya mendunia sebagai salah satu aliran dalam psikologi dan psikiatri modern. Frank memulai kegiatan menulisnya dengan penulisan artikel. Artikel pertamanya ditulis untuk jurnal Psikologi Individual. Ia juga pernah menulis artikel untuk jurnal Psikoanalisis atas permintaan Freud. Dalam sebuah artikel yang berjudul Philosophy and Psychotherapy, Frank menekankan pula perlunya memasukkan pertimbangan etis ke dalam psikoterapi berdasarkan pemikirannya bahwa keberadaan manusia adalah keberadaan yang merangkum Tritunggal, Eros, Logos, dan Ethos. Apa yang dibahas dalam artikel-artikelnya itu oleh Frank dituangkan dalam edisi pertama dari bukunya yang berjudul Arts Lich Seersorge. Edisi keduanya diterjemahkan menjadi The Doctor and the Soul. Adapun buku-buku penting lainnya yang ditulis Frank diantaranya adalah The Will to Meaning, The Unheard Cry for Meaning, Psychotherapy and Existentialist, The Unconscious Good, Synchronization and Backhand Wall,
yang secara keseluruhan menggambarkan orientasi atau pendekatan eksistensial fenomenologis Frank yang unik dalam menangani berbagai masalah klinis maupun non-klinis melalui logoterapi. Selain dalam bentuk artikel dan buku, karya-karya Frank juga dapat dipelajari melalui film, rekaman, kaset, serta edisi Braille untuk kaum tunanetra. Pemikiran Viktor Frankl tentang logoterapi. Gambaran umum logoterapi. Kata logoterapi berasal dari dua kata, yaitu logo berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti makna atau meaning dan juga rohani. Adapun kata terapi berasal dari bahasa Inggris terapi yang artinya penggunaan teknik-teknik untuk menyembuhkan dan mengurangi atau meringankan suatu penyakit. Jadi kata logoterapi artinya penggunaan teknik untuk menyembuhkan dan mengurangi atau meringankan suatu penyakit melalui penemuan makna hidup. Logoterapi bertugas membantu pasien menemukan makna hidup. Artinya logoterapi membuat si pasien sadar tentang adanya logo tersembunyi dalam hidupnya. Logos dalam bahasa Yunani selain berarti makna meaning juga berarti rohani, spirituality. Dengan demikian, secara umum logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi yang dilandasi oleh filsafat hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi kerohanian di samping dimensi ragawi dan dimensi kejiwaan, termasuk dimensi sosial. Namun, Frankl menyatakan bahwa spirituality atau kerohanian dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama, bahkan menyatakan ajaran logoterapi bersifat sekuler. Logoterapi mengajarkan bahwa manusia harus dipandang sebagai kesatuan raga, jiwa, rohani yang tak terpisahkan. Seorang psikoterapis tidak mungkin dapat memahami dan melakukan terapi secara baik bila mengabaikan dimensi rohani yang justru merupakan salah satu sumber kekuatan dan kesehatan manusia. Selain itu, logoterapi memusatkan perhatian pada kualitas-kualitas insani seperti hasrat untuk hidup bermakna, hati nurani, kreativitas, rasa humor, dan memanfaatkan kualitas-kualitas untuk itu dalam terapi dan pengembangan kesehatan mental. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seorang merupakan motivator utama untuk orang tersebut. Oleh sebab itu, Viktor Frankl menyebutkan sebagai keinginan untuk mencari makna hidup yang sangat berbeda dengan prinsip kesenangan atau lazim dikenal dengan keinginan untuk mencari kesenangan, yang merupakan dasar dari aliran psikoanalisis Freud, dan juga berbeda dengan will to power, keinginan untuk mencari kekuasaan. Dasar dari aliran psikologi Adler yang memusatkan perhatian pada striving for superiority atau perjuangan untuk mencari keunggulan. Oleh karena itu, kenikmatan sekalipun tidak dapat memberi arti kepada hidup manusia. Orang yang dalam hidupnya terus-menerus mencari kenikmatan akan gagal mendapatkannya karena ia memusatkannya pada hal-hal tersebut. Orang itu akan mengeluh bahwa hidupnya tidak mempunyai arti yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitasnya yang tidak mengandung nilai-nilai yang luhur. Jadi, yang penting bukanlah aktivitas yang dikerjakannya, melainkan sebagaimana caranya ia melakukan aktivitas itu, yaitu sejauh mana ia dapat menyatakan keunikan dirinya dalam aktivitasnya itu.
Adapun inti ajaran logoterapi dirumuskan oleh Joseph B. Fabry sebagai berikut. Pertama, hidup itu bermakna dalam kondisi apapun. 2. Kita memiliki kehendak hidup bermakna dan menjadi bahagia hanya ketika kita merasa telah memenuhinya. Kita memiliki kebebasan dengan segala keterbatasan untuk memenuhi makna hidup kita. Sedangkan tujuan utama logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Hal ini diperoleh dengan jalan menyadari dan memahami serta merealisasikan berbagai potensi dan sumber daya kerohanian yang dimiliki setiap orang yang sejauh ini mungkin terhambat dan terabaikan. Apabila seorang tidak mengerti potensinya, maka tugas utama orang tersebut adalah menemukannya. Selain itu, logoterapi juga bertujuan menolong pasien untuk menemukan tujuan dan maksud dalam hidupnya dengan memperlihatkan nilainya tanggung jawab dan tugas-tugas tertentu. Keyakinan bahwa orang-orang mempunyai tugas yang harus diselesaikan mempunyai nilai psikoterapeutik dan psikohigienik yang tinggi. Dalam hal ini, terapis harus menunjukkan kepada pasien bahwa setiap hidup manusia mempunyai tujuan yang unik yang dapat tercapai dengan suatu cara tertentu. Untuk mencapai tujuan, pasien harus menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Dalam rangka mencapai semua itu, pasien harus berpacu dengan waktu, karena hidup manusia dibatasi oleh kematian. Frankl menekankan bahwa kematian atau kekalan hidup tidak membuat hidup itu tidak bermakna. Ketidakkekalan hidup lebih terkait dengan sikap bertanggung jawab, karena segala sesuatunya bertanggung dari kemampuan kita untuk mewujudkan kemungkinan yang pada dasarnya bersifat tidak kekal. Jadi kematian bukanlah tidak berarti yang menjadikan hidup terbatas. Seandainya hidup tidak terbatas, maka aktivitas dapat dengan mudah ditunda-tunda. Pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan menjadi tidak perlu, dan dengan demikian tidak akan ada tanggung jawab. Logoterapi tidak menyikapi setiap penderitaan, termasuk kematian, secara pesimistis, tetapi secara aktif. Bagaimana yang dikemukakan Frankl, yaitu logotherapy is an optimistic approach to life for a teacher that three are not tragic. And Frankl menekankan sikap optimis dalam menjalani kehidupan dan mengajarkan bahwa tidak ada penderitaan dan aspek negatif yang tidak dapat diubah menjadi sesuatu yang positif, karena manusia mempunyai kapasitas untuk melakukan hal itu dan mampu mengambil sikap yang tepat terhadap apa yang sedang dialaminya. Landasan filosofis logoterapi. Logoterapi memiliki 3 konsep yang menjadi landasan filosofisnya, yaitu kebebasan berkeinginan, keinginan akan makna, dan makna hidup. Berikut ini uraian dari ketiga konsep tersebut. 1. Kebebasan berkeinginan atau freedom of will. Tema khas yang selalu ada dalam literatur eksistensial termasuk logoterapi adalah bahwa orang itu bebas untuk menentukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada, dan oleh karenanya mengambil peran yang besar dalam menentukan nasibnya sendiri. Dalam pandangan logoterapi, manusia memiliki kebebasan yang luas, tetapi sifatnya terbatas, karena manusia adalah makhluk yang serba terbatas.
menyalahkan orang lain karena problema yang ia derita tidak akan mendapat manfaat dari terapi. Yang kedua, keinginan akan makna. Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan motivator utama dalam hidupnya, dan bukan rasionalisasi sekunder yang muncul karena dorongan-dorongan naluriahnya. Makna hidup ini merupakan sesuatu yang unik dan khusus. Artinya, ia hanya bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Hanya dengan cara itulah ia bisa memiliki arti yang bisa memuaskan keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup. Beberapa pendapat bahwa makna-makna dan nilai-nilai tersebut merupakan mekanisme pertahanan diri, formasi reaksi, dan sublimisasi. Namun, Frankie membantah pendapat tersebut. Jadi, Frankie tidak mau jika hidupnya hanya sebuah reaksi, formasi, dan dia juga tidak mau jika harus mati sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri. Kemudian yang ketiga, makna hidup. Yang dimaksud dengan makna logoterapi adalah makna yang terkandung dan tersembunyi dalam setiap situasi yang dihadapi seseorang sepanjang hidup mereka. Sedangkan arti makna hidup menurut Frankie adalah makna tersendiri dari sebuah situasi yang konkret. Makna hidup yaitu hal-hal yang memberikan arti khusus bagi seseorang, yang apabila berhasil dipenuhi akan menyebabkan kehidupannya dirasakan berarti dan berharga, sehingga akan menimbulkan penghayatan bahagia. Kemudian selanjutnya, meraih hidup bermakna. Untuk meraih hidup bermakna, seseorang harus mencari, menemukan, dan memenuhi makna hidupnya. Untuk menemukan makna hidup, 3 cara tersebut digolongkan menjadi 3 nilai, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai-nilai kreatif atau creative values. Nilai ini intinya adalah memberikan sesuatu yang berharga dan berguna pada kehidupan, serta berkarya, bekerja, mencipta, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai penghayatan atau experiential values. Nilai ini dilakukan dengan mengambil sesuatu yang bermakna dari lingkungan luar dan mendalaminya. Mendalami nilai-nilai penghayatan berarti mencoba memahami, meyakini, dan menghayati berbagai nilai yang ada dalam kehidupan, seperti kebijakan, keindahan, cinta kasih, kebenaran, dan keimanan. Menghayati cinta misalnya dapat memberikan kepuasan, ketentraman, perasaan diri bermakna, dan bahagia. Cinta merupakan cara manusia memahami lain sampai pada pribadinya yang dalam. Seperti seks cinta pun merupakan sebuah fenomena. Secara seks dianggap sebagai ungkapan cinta. Seks dibenarkan bukan disyaratkan setelah, tetapi hanya selama seks dianggap sebagai sarana cinta. Karena itu, cinta tidak hanya dipahami sebagai efek samping dari seks. Sebaliknya, seks merupakan cara mengungkapkan sebuah kebersamaan penting dari sesuatu yang dinamakan cinta. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai bersikap atau attitudinal values. Kita tidak boleh lupa bahwa makna hidup bahkan bisa ditemukan saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak membawa harapan, atau saat kita dihadapkan pada nasib yang tidak bisa diubah. Pada saat-saat seperti itu, kita menjadi saksi tentang adanya potensi manusia yang unik dalam bentuknya yang terbaik, yang bisa mengubah tragedi pribadi menjadi kemenangan, mengubah kemalangan seseorang menjadi keberhasilan. Saat kita tidak bisa lagi mengubah situasi,
Bayangkan penyakit kanker yang tidak bisa lagi dioperasi. Kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Nilai ini dapat dilakukan dengan usaha untuk mengambil sikap yang tepat dan benar atas peristiwa-peristiwa yang tragis, yang tak dapat dihindarkan lagi setelah berbagai upaya maksimal dilakukan. Dalam hal ini, diubah adalah sikap, bukan peristiwa tragisnya. Dari ketiganya, yang paling tinggi tingkatannya adalah sikap. Orang-orang yang menghadapi nasib tidak bisa diubah, masih bisa tumbuh melampau dirinya sendiri. Dan dengan melakukan itu, mereka mengubah diri sendiri. Mereka bisa mengubah tragedi menjadi kemenangan. Sebagaimana pernah dikutip, Frankie Jolson Edith Westcott mengungkapkan harapannya agar logoterapi bisa membantu mengimbangi kecenderungan yang tidak sehat yang teramati dalam budaya Amerika saat ini, yang tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang menderita yang tak terelakkan untuk merasa bangga terhadap penderitaannya, dan menjadi penderitaannya sesuatu yang membuatnya merasa disanjung dan bukan direndahkan. Akibatnya, orang tersebut tidak saja tidak bahagia, tetapi juga merasa malu karena dirinya tidak bahagia. Seperti yang kita lihat, prioritasnya terletak pada upaya mengubah secara kreatif situasi yang membuat kita menderita, tetapi kemenangan yang akan datang pada mereka yang tahu bagaimana cara menderita. Jika diperlukan, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa kenyataannya hampir semua orang memiliki pendapat serupa. Sebuah jajak pendapat umum dilakukan di Austria baru-baru ini melaporkan bahwa yang paling dihargai oleh orang-orang yang diwawancarai bukanlah artis ternama atau ilmuwan ternama, bukan pula negarawan ternama atau olahragawan ternama, tetapi orang-orang yang bisa mengatasi kesulitan hidup mereka dengan kepala tegak. Dalam bukunya yang berjudul Man Share of Meaning, Frankie menegaskan perlunya sikap optimis dalam menyikapi penderitaan dalam sebuah kalimat yang berbunyi, optimis di tengah tragedi. Artinya, orang yang optimis meskipun dia mengalami 3 serangkai tragedi kehidupan, the tragic of human existence. Istilah logoterapi untuk menggambarkan 3 aspek kehidupan manusia yang dibatasi oleh penderitaan atau sakit, pain, rasa bersalah, guilt, dan kematian, death. Optimis yang dimaksud Frankie di sini adalah optimis saat dihadapkan pada tragedi dan dipandang dari potensi manusia yang dalam bentuknya yang terbaik memungkinkan manusia untuk mengubah penderitaan menjadi keberhasilan sukses, mengubah rasa bersalah menjadi kesempatan untuk mengubah diri sendiri ke arah yang lebih baik, dan mengubah kematian menjadi dorongan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab.